Banyak kerjaan remote yang cuannya gede, tapi jujur aja, sering kali ngebosenin. Mungkin lu nggak pengen denger ini, tapi ya begitulah realitanya. Yang menarik, kerjaan-kerjaan ini tuh selalu buka lowongan, tapi dikit banget yang tahu. Jadi, izinin gua kasih tahu. Kerjaan remote yang literally bisa bikin lu kerja sambil rebahan, tapi bikin rekening lu makin melek. Yang lebih gokilnya lagi, posisi-posisi ini tuh biasanya long term atau jangka panjang. Bisa tahunan, 2 tahun, atau bahkan selamanya. Jadi, sebelum orang lain yang nyikat, mending lu duluan yang gercep. Let's go, mari kita bahas. Kalau ini udah jelas dan sangat familiar banget lah ya. Bahkan mungkin di sekeliling lu juga ada kerja di bidang ini. Soalnya kerjaan ini fleksibel dan gak terikat sama waktu. Lu bisa konten kapan aja. Apalagi kalau ada satu konten yang viral. Udah deh, cuan ngalir deres. Dan untuk gaji, konten kreator itu lumayan boy. Variasi lah, kalau untuk kelas pemula mungkin bisa di angka 1 sampai 5 juta. Bahkan ada juga yang udah tembus sampai puluhan juta, tergantung viewers dan juga sponsor. Kalau untuk ide konten sih banyak lah, lu bisa bikin edukasi, hiburan, atau review produk kayak gitu. Banyak yang mulai dari iseng-iseng dan akhirnya bisa jadi pekerjaan full time job. Untuk skill yang dibutuhin juga ya kayak public speaking, percaya diri depan kamera, editing video basic seperti CapCut, PN, Premiere Pro mungkin. Dan yang terakhir, lu harus konsisten biar algoritma makin akrab sama lu. Jualan produk tanpa stok barang sendiri. Lo cukup cari supplier yang bisa dropship. Lalu jualin produknya lewat Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Kalau untuk gaji ini sih tergantung ya, tergantung dari penjualan. Ada yang 3 juta, 5 juta, atau bahkan puluhan juta. Udah banyak kok orang-orang yang cuan gede dari dropship. Dan untuk skill set yang dibutuhin juga masih tergolong simple lah ya. Yang penting lo harus paham cara riset produk biar laris di marketplace, ngerti tren masyarakat, lo juga bisa bikin konten promosi di media sosial, dan lo harus ngerti algoritma media sosial. Kerja kayak gini tuh nggak ribet soal syarat. Lo umur 30-an masih bisa banget. Gak perlu titel pendidikan yang tinggi-tinggi. Yang penting bisa kerja dan gerak cepet. Terserah lu mau tutor apa, sesuaikan sama keahlian lu. Misal lu ahli di bidang video editing, ya udah, lu tinggal buka kelas editing. Lu jago di bidang komputer, ya lu tinggal buka kelas kursus komputer. Biasanya kursus online kayak gini tuh dibayar per jam atau per pertemuan. Kenapa gajinya gede? Ya karena ilmunya bernilai tinggi. Dan banyak orang yang mau bayar mahal buat belajar langsung dari ahlinya. Di era digital kayak sekarang, banyak orang yang lebih milih belajar online daripada sekolah formal. Mereka pengen ilmu yang praktis, bisa langsung dipakai dan diajarin sama orang yang udah berpengalaman. Makanya, kalau lu punya skill set yang bisa dicari banyak orang, lu bisa ngecas mahal. Apalagi kalau target market lu internasional. Gaji tutor online ini bervariasi tergantung skill dan target marketnya. Untuk tutor lokal atau Indonesia biasanya dapat 100 sampai 500 ribu per sesi. Dan itu untuk satu orang. Bayangin kalau ada 10 orang. Cuan boy. Intinya, kalau lu punya skill, manfaatin buat ngajarin orang lain. Jangan anggap remeh ilmu yang lu punya. Karena di luaran sana pasti ada orang yang mau bayar buat belajar dari lu. Gajinya fluktuatif, suka naik turun. Sama kayak yang tadi gua bahas. Buat pemula, mungkin bisa dapat 1 sampai 4 juta atau mungkin bahkan lebih. Tapi biasanya kalau lu dapat klien dari luar negeri, itu cuannya lebih gede boy. Karena lu bakal dibayar pakai harga mereka. Biasanya sih kalau joki game kayak gini, lu punya tim khusus. Jadi kalau misalkan main game itu kan biasanya berkelompok, ya ngetim kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah punya tim yang proper, punya tim yang kompak, yang solid, lu bakal lebih cepat lagi buat naik ke level selanjutnya. Dan gaji di sini juga tergantung dari seberapa banyak klien yang lu tarik. Kerjaan ini tuh emang paling cocok bagi lu yang demen dan udah nyemplung sama dunia gaming.
Kalau lu jago main game, bisa jual akun atau naikin rank di Mobile Legends, Free Fire atau PUBG. Dan biasanya sih ini ngikutin tren ya. Kadang game A yang rame, terus pindah lagi ke game B. Tapi ya sebagai gamers, lu pasti paham lah ritme kayak gimana yang lagi nge-hype. Untuk skill yang dibutuhin sih, yang pasti ya lu harus jago lah main game. Game apa yang lagi nge-hype kayak gitu. Terus lu harus paham juga harga pasar akun atau harga jasa joki. Dan yang terakhir lu harus sabar karena bisa kena pelanggan yang rewel. Rewel doang, beli mah kagak. Ini tuh sebenarnya pekerjaan yang abu-abu secara etika ya. Gua nggak ngerekomendasiin, tapi mungkin lu perlu tahu. Karena basically lu dibayar buat ngerjain sesuatu yang seharusnya dikerjain sendiri sama orang lain. Tapi ya demand-nya tinggi. Apalagi pas musim skripsi atau UAS. Banyak mahasiswa yang kepepet waktu ataupun males akhirnya milih bayar buat kelarin tanpa ribet. Untuk gaji sama ini juga fluktuatif. Tapi udah gue pastiin ini tuh cuannya lumayan. Asal lu tahu cara mainnya. Banyak mahasiswa yang nyari bantuan atau tugas joki. Kalau lu jago nulis atau ngerti bidang tertentu, ini bisa jadi kerjaan sampingan yang sangat cuan. Untuk skill yang dibutuhin sih yang pasti lu harus bisa nulis skill akademik. Selanjutnya lu juga harus paham aturan penulisan skripsi. Dan yang terakhir, lu juga harus bisa teliti dan tahan banting sama deadline yang ketat. Di satu sisi, ini bisa jadi sumber cuan yang lumayan. Apalagi kalau lu jago di bidang tertentu. Tapi di sisi lain, kerjaan ini kurang oke dalam hal etika. Lu bantu mereka lulus, tapi di saat yang sama, mereka nggak beneran belajar. So, balik lagi ke pilihan masing-masing. Mau lihat ini sebagai peluang atau justru dilema moral. Gue tidak merekomendasikan, gue hanya sekedar sharing, dan mungkin lu harus tahu hal yang seperti ini. Banyak yang jual desain kaos dan stiker di Shopee dan Tokopedia. Lu bisa bikin desain dan jual tanpa produksi sendiri. Pakai sistem print on demand. Dan lu tinggal bikin branding di medsos seperti Instagram, TikTok, atau Facebook. Untuk skill yang dibutuhin, yang pertama sih lu harus bisa desain lah ya. Yang pastinya kayak di Photoshop, Canva, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Terus, lu juga harus paham tren yang laku di pasar. Misal lagi musim karakter orang yang berbentuk kartun. Di situ lu tinggal belajar cara desainnya gimana. Apalagi kan sekarang udah musimnya AI lah ya, yang bisa lu manfaatin. Dan yang terakhir, lu harus ngerti sistem print on demand di lokal. Oke, gua tahu apa yang lu pikirin. Kedengarannya sangat membosankan, tapi sadar nggak sadar, semuanya tuh sekarang udah serba online. Mak lu beli gayung aja sekarang udah online. Jadi, pekerjaan sebagai admin online shop itu emang bener adanya. Makin kesini, makin banyak pekerjaan yang bakalan serba online. Dan hal yang lu lakuin dalam pekerjaan itu membantu penjualan dari media online shop. Kalau untuk gaji, 3-4 juta per bulan. Tergantung online shop mana dan berapa lama jam kerja yang lu lakuin. Untuk rutinitas detailnya ya ngebantu online shop buat balas chat pelanggan, input pesanan, dan update stok barang. Banyak UMKM butuh posisi ini dan lu bisa kerja dari mana aja. Karena kan tokonya juga online. Jadi selama ada sinyal, lu bisa tetap bekerja. Untuk skill yang dibutuhin juga tergolong standar. Yang pertama lu harus pas respon dan sabar balesin chat dari pelanggan. Dan lu juga harus bisa pakai aplikasi Shopee, Tokopedia, ataupun Instagram. Dan lu harus paham cara kerja pengiriman barang. Dan posisi ini juga sama ya, nggak ribet soal syarat. Lu umur 30-an ke, 40-an ke, masih bisa banget. Nggak perlu pendidikan tertentu. Yang penting lu bisa kerja, mau belajar, dan gerak cepat. Itu aja sih udah. Dan itulah 7 pekerjaan jarak jauh yang membosankan tapi gaji tinggi. Dari pekerjaan-pekerjaan yang gue sebut itu, gak ada persyaratan, ribet, atau rumit, atau bahkan aneh. Yang penting, lu mau belajar, konsisten, dan bisa adaptasi sama kerjaan. Gak perlu ijazah fancy,
atau skill dewa. Yang penting lu gercep, paham alur kerja, dan bisa deliver hasil yang nyata. Kalau lu serius, kerjaan yang kelihatannya ngebosenin ini justru bisa jadi mesin cuan yang stabil. Oke, mungkin cukup segitu aja konten dari gua. Jika lu mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Sing back.